kini kok lah terlatih patah hati jadinya. Oh, terlatih Patah hati. Di awal itu dikecam orang gila lai. Jadi lah begala mau fam ngadori kah? Kalau FAM 28 Desember 2008 balik. Tapi mereka pulang tuh Desember sekitar 10 hari sebelumnya lah. FAM tuh 28 Desember 2008 balik tuh pertama kali di launch di Instagram. Motivasi ya dulu deh. Motivasi. Sananya pengen pulang kampung tuh alasannya dek gara yang pertama orang tua. Soalnya adik-adik di rantau loh kan. Sudah tuh yang kedua karena nyali potensi. Kebetulan ada privilege keluarga besar mereka tuh dianugerahi lahan yang lumayan. Tapi yang ngelola banyak kerantau sado ya. Kok rantau dake nah lah pakai kumbua si Junjung gitu kan. Tapi kan ndak bertani, tidak mengelola lahan yang ada kan. Cuma mak datuk saya yang di siku ya. Jadi tuh sayang sih, padahal itu sebenarnya tanggung jawab awak kan. Kalau misalnya seandainya tidak dikelola berarti kan yang akan diperhitungkan pertanggungjawabannya awak juga gitu. Kalau background akademis kah dulu? Teknik kimia. Tuh hubungannya kini lah menekuni ke kayak pertanian. Ya pertanian sampai kini lah dulu usaha kuliner bagai kan. Prosesnya. Karena kalau teknik kimia itu biasanya insinyur proses. Meskipun sananya dulu sebelum pulang kan kalah kerajo lo di bidang sejalan sama kuliah. Tapi pas salah pulang kok sananya semakin sejalan. Kayak misalnya wak bertani, berkebun kan enggak bertani yang di lahan besar, cuma berkebun percontohan gitu sih. Beko hasil taninya itu dipanen, terus habis itu diolah. Nah di situ proses kayak pengeringan, kayak apa. Nah itu ada gunanya belajar waktu kuliah dulu. Petani sampai kini untuk tuh? Sampai kini bertani untuk tuh lo? Iya. Udah awak kan rata-rata yang bertani dimulai prosesnya menanam, lain-lain. Setelah itu juga langsung menjual kan? Iya. Kalau kak tahapannya sampai mengolah gini ya? Mengolah. Dan menjual hasil olahan. Menjual hasil olahan lebih banyak. Lebih banyak kalau kini masih di tahap eksperimen. Beberapa udah dijual kayak misalnya yang Iko lemon kering. Nah itu emang alah karena prosesnya kan drying saya pengeringan saya. Jadi yang itu tuh dulu kan kayak tahu kadar airnya bara waktu kuliah kan. Nah kalau kini masih banyak tuh buat kebunnya contoh beberapa. Jadi lebih banyak masih nyiapin bibit-bibitnya lah. Terus trial sih produk yang bisa diolah dari Iko. Ada cari hal menarik. Kalau aku kan kau sabi bertani sukanya proses. Udah pernah diskusi juga yang backgroundnya kimia, kayaknya kimia itu kan disiplin. Sangat disiplin di orang-orang kimia kok. Teliti harus tepat. Kalau udah kok terjadi ledakan dan segala macam kan. Nah, oke lah di situ. Masih penerapan dari latar belakang kimia kan. Kemudian bisnis. Tunggu sebentar dulu. Kan kak berbisnis kok. Banyak loh kak guide petani, UMKM. Itu motivasinya. Kalau kenapa ngajak orang kalau bisnis pertama tuh sananya teka apa latar belakangnya emang usaha dari TKKT dulu kalau apa. Tapi PNS loh. Jadi kedua orang tua tuh PNS tapi apa ada usaha dulu. Jadi teka ya mungkin secara ndak langsung nyali apa usaha kan kalau dari KT. Nah bisnis pertama teka waktu SMA jual pulsa lah. Tapi itu lumayan berkembang. Jadi ndak hanya di sekolah teka aja sampai ke sekolah-sekolah lain pun dan itu untungnya lumayan lah. Habis itu ada bisnis lain setelah itu pas kuliah dan segala macam. Nah akhirnya gara-gara emang banyak nekuni bisnis itu ternyata teka suku berdagang, suku bek sesuatu. Nah pada akhirnya lewat bisnis tuh waktu Tika masih punya brand hijab dulu, Rangkayo Hijab namanya. Adalah hijab lah ya.
kok ya Allah kok masih tapi ndak jalan gini lah. Dulu tuh waktu kuliah brand itu. Nah terus ketemu konsep sosiopreneur. Pengusaha sosial. Nah jadi waktu Tika ketemu konsep itu, coba cari-cari. Nah dulu tuh waktu tahun 2006 balik, belum terlalu banyak. Itu Tika masih sambil kerja di BUMN batubara waktu tuh. Bosan kan kalau cuma kerja aja, jadi Tika usaha loh. Nah sembari cari tentang konsep sosiopreneur kok di mas yang bisa wak beraja. Itu masih ndak sebanyak kini informasinya. Kini nih webinar di Zoom di tanya orang DM saya bisa wak connect langsung gitu kan. Nah dulu kan susah. Nah sampai akhirnya Tika coba terapkan loh di usaha yang dulu. Terus kayak ada kepuasan yang beda gitu loh. Pas awak orang tak tolong deh awak. Terus makasih, sekedar makasih nggak ada DPA itu tuh dengan senyum bahagia beda gitu. Nah pada akhirnya pas pulang tuh kalah analisis sebenarnya potensi itu 2008 balik kan. Sebelum itu kan 6 bulan nomaden di Jawa tuh, belajar tentang usaha sosial tuh setelah pulang dari Papua kan. Nah itu selama 6 bulan tuh analisis taruh potensi di Lintau kok. Awalnya kan yang ngejalanin itu yang sesuai sama teknik kimia tentang kelapa, buat minyak kelapa, karena minyak goreng kok kan sananya sawit tuh ndak sehat, yang kayak gitu-gitulah. Tapi pada akhirnya karena emang potensi pertanian yang banyak di Siko dan banyak kesulitan orang tuh malah sulit di memasarkan produknya. Karena produk banyak di daerah Siko saya dijual, terus packaging belum semenarik itu, jadi sulit bersaing di pasar yang di luar kan. Makanya itu belajar digital marketing, branding, seketek-seketek, sadonyo ya dicoba sambil dieksekusi. Ya gitulah sampai gini. Adu kepuasan yang beda tuh makanya tahan kurang lebih 3 tahunan. Dari 2008 mulai sampai yang di kampung ya, tapi kalau yang usaha yang apa tuh tekalah coba menjalankan di tahun 2006 balik. Oke. Berarti sebelum pulang kampung kalah punya konsep besar berarti di. Kurang lebih, tapi pas alah eksekusi akhirnya banyak yang harus diadaptasi kan. Karena temuan lapangan berbeda. Nah, jadi kendala di awal dulu. Kendala di awal, Tika pulang kampung kan meskipun kampung Lintau, Tika ke Siko cuma pernah 2 tahun pernah di Siko, tapi SD nak di Siko doh. Waktu SD Tika pernah 2 tahun tinggal di Lintau, tapi bolak-balik ke Pegumbah. Nah sudah tuh pas alah di Siko pulangnya tiap rayo lo nyo. Waktu sampai Gadang kan semua 26 tuh. Jadi ndak ada kawan yang seumuran yang asli orang Siko. Nah itu kan kalau wak nih bangun sesuatu support system perlu kan. Support system selain keluarga kan. Nah itu yang susah, kesulitan di awal. Nah mainnya di sosmed tadi, karena lumayan lado Instagram, jadi ngenalin dirinya dengan brand yang lado tuh lewat sosial media. Siapa awal yang tiba di awal dan membuat kau waktu itu merasa diapresiasi? Kalau merasa diapresiasi dari orang Lintau atau orang luar? Lintau lah dulu. Lintau dulu. Yang pertama tuh keluarga. Mak datuk yang di Siko. Om yang emang lah dulu pulang kampung. Om kan emang jurusannya teknik sipil, akhirnya kini bertani kan, sawah. Yang pertama kali mendukung keputusan untuk pulang tuh Om. Nah itu yang pertama. Nah setelah itu lanjut itu ya keluarga sih lebih banyak. Dan kalau di perjalanan setelah Tika pakai brand waktu pertama kali itu kan nama akun di Instagramnya meskipun di logo nggak ada pakai Lintau, tapi namanya kan @farm.lintau di Instagram. Itu banyak yang nge-DM, "Iko aku tujuannya aku." Tuh jadi orang kepo kan. Nah, terus gara-gara itu responnya lumayan. Sampai bulan Maret buat Dangau Baraja yang paling pertama kali dia ngerasa, "Oh, Iko kayaknya emang ada sih kebutuhan dan cukup bisa ada gitu loh yang wak bantu meskipun sekete ya bana." Nah yang paling pertama sebelum Dangau Baraja itu kan 28 Desember launching, Tika selalu coba jalan pagi setiap hari, kadang kate itu tuka-tuka taruh arahnya. Nah pas awal tahun Tika main ke Kampung Tenon yang di Tanjung Modang. Nah itu sok tanya
ke Uni Dewi, ke Pak Jorong yang di situ. Uni yang nenun tuh suaminya Pak Jorong. Nah, dari situ cerita-cerita, nah itu respon yang paling wow pertama ya. Pada akhirnya TK coba sampai buat Instagram khusus promosi tenun, dan pas Maret malah Bali di Pasanurang mesin tenun kayak gitu-gitulah. Itu yang buat iya bisa lo membantu, dan mesin tuh untuk iklan Garuda lo. Aduh gunanya ilmu untuk orang setidaknya sampai kini itu hubungan baik sih. Sama yang tenun itu yang pertama kali, kalau yang pertama kali di kampung. Kalau pemuda Lintau? Kalau pemuda pertama kali tuh Tika, tapi itu setelah 8 bulan, jadi cukup lama. Jadi TK Desember start, bulan ke-8 setelah Pekan Raya Nagari PRN TK diajak ikut jadi panitia 2009 balik. Diajak ikut panitia, ketemulah kawan-kawan tuh di situ. Ketemu Rian, Tika Yuliani, Yelda, banyak lah kawan-kawan Karang Taruna Tanjung Bonai kan. Banyak cerita-cerita, tiba tertarik pai ke Dangau Baraja. Nah Tika yang lengket tuh, terus ikut bantu sampai ketemu sama pemuda-pemuda yang lain. Mulai kami. Oke, farm itu kan memang penujuannya ke bisnis dan membantu petani. Nah kalau Dangau Baraja motivasi awal? Dangau Baraja karena saya pernah pengalaman ngajar dulu kan di Papua dulu setahun. Indonesia mengajar. Nah itu tahun 2007 balik sampai 2008 balik. Setahun di Papua, terus pengalaman ngajarnya dari situ. Jadi termasuk community development-nya. Tika dulu lah emang rencananya, kebetulan karena ada sepupu Tika lo yang masih SD usianya, ada lo yang preschool waktu itu kan, Kenzi masih ketek. Ada buku-buku di rumah yang tak dipakai. Kadai kini itu dulu rumah belajar pertama kali kadai kini. Dangau tuh baru bulan Mei tuh, Maret 2009 balik pertama kali di Siko. Dari kawan-kawannya sepupu Tika, koknya cok main di Polsek, cok main di deket-deket Siko, kajak-kajak, saya main mancik, main apa kayak gitu kan. Terus Nio ndak kalau buat beraja, Tika kan berkebun aja nya waktu awal-awal tuh kan, berkebun terus buat cerita tentang proses farm kayak gitu, UMKM kayak gitu. Saya waktu awalnya, jadi lumayan banyak waktu luang. Nah jadi aja anak-anak tuh ternyata antusias. Yang awalnya cuma sekali seminggu, emang dari dulu tuh setiap minggu pagi mintanya tiap hari. Awalnya nggak taluk kan. Awal pertama tuh belajar tentang ekobrik. Jadi motivasi membuat Dangau Baraja tuh karena ada anak-anak tuh, dan materinya lebih materi non formal ya? Bukan non formal sih, pendukung materi sekolah biar lebih kontekstual aja. Jadi misalnya diajarin di sekolah tentang rantai makanan misalnya. Bahas ya implementasinya di kehidupan nyata rantai makanan tuh kan gak cuma sekedar siklus yang gitu, ada nyatanya di Mukuawa. Nah itu yang diajarin di Dangau. Jadi rumah belajar basisnya kearifan lokal dan itu kontekstual, sesuai sama kejadian di sekitarnya. Ketika pas mapping potensi atau lihat Lintau kok kan emang belum kenal. Banyak yang emang hidup berpuluh tahun di Siko pun gak sekenal itu sama daerah sekitarnya kan, sama yang terjadi di kehidupan wak sebagai manusia. Jadi itu yang dia diajarkan ke anak-anak dari ketek. Ya dah, itu problema sistem pendidikan awak ya. Karena di sekolah diajarkan dikte, tidak berpikir kritis. Nah, critical thinking itu sama problem solving itu kurang, cenderung mengikuti apa yang sudah ada sih. Kurang kreatif dan takut melakukan sesuatu. Padahal anak-anak tuh seberani itu kan. Nah makanya dari anak-anak, karena kalau lah gadang biasanya agak bebal kan wak rubah. Yo. Nah kalau di Dangau Baraja pas dagang situ dulu lado tingkatan atau tak SD, SMP, yang SMA lah kejadiannya sebagai koordinator gitu. Iya. Cara dulu membagi itu karena tadi yang diajarkan itu istilahnya tidak ada kurikulum yang membatasi kalau itu tuh kau tak anak SD, kau tak anak SMP. Bahkan yang kuliah saya belum tentu ngerti itu atau belum pernah nyoba itu. Jadi kurikulum Dangau Baraja tuh yang pertama tuh kan tentang diri, mengenal diri.
sampai kadang banyak kok yang ulun kenal sama dirinya. Makanya anak-anak tuh dikenalin berbagai emosi. Nah, cara penyampaian dan levelnya aja yang dibedan. Jadi bentuknya grouping kalau di Dangau. Ada kawan di Jepang yang guru kan, nah di guru untuk tuh konsep pendidikan di Jepang kan, mengajarkan langsung supaya lebih paham. Tapi dengan cara yang untuk tuh metode baru tuh yang anak-anak koordinator aku baca cara dek magi taunya. Nah, caranya inya dengan terjun sambil belajar. Oh, terjun sambil belajar. Di situ inya ditantang karena pride anak-anak yang gadang kok sama anak yang ketek biasanya kan tinggi. Aduh, no SMA mah masa kalah sama anak SD. Nah, di situnya dipaksa lah bergabung. Jadi briefing dulu sebelum itu kayak Iko beko skemanya, beko bagian yang Iko ya kayak gitu. Inya kalau nak arati pun nanyo. Tapi nya kan lebih capek nangkoknya dibanding anak-anak yang masih ketek itu kan tuhnya kok kayak A karena nya kan lah pembahasaannya lebih cepat mengerti kan kalau anak-anak yang itu. Jadinya banyak memang kasusnya memang kurang percaya diri. Wak ndak ada kayak gitu banyak. Cuma kan akhirnya dipaksa untuk itu. Jadi tetap ada gurunya, fasilitator. Beko yang anak-anak SMA, SMP tadinya yang kapten. Nah, ini yang setidaknya awak tidak kewalahan mengurusi anak ketek-ketek tadi tuh gitu. Situ udah cari lumayan tertib kan dan bersemangat anak-anak. Sangat malah, kadang kalah energi wak. Yo. Mungkin di sekolah ada dapetnya untuk itu dak? Makanya kalau wak cali anak-anak tuh kan kalau niopai sekolah, kenapa lingkungan sekolah tuh kayak terkesan agak membosankan mungkin. Jadinya kan ada kadang icak-icak sakit lah doanya malah pai sekolah. Tapi kalau pai Dangau timbul saya wak ke situ, ya pasti langsung kumpul. Sopan-sopan aja. Tahu areanya tuh ini kok sedang belajar, kok sedang main, kok kayak gitu. Itu diajarkan, ditegur atau sambil belajar jo? Karena awak buat ekosistemnya. Jadinya mau ndak mau terikat sama apa yang lah terjadi yang wak bentuk tadi. Nah, itu manajemen kelas. Baa menghandle anak-anak tadi. Itu menarik. Ada lo udah pernah berkunjung di Lintau lo, fasilitator edukasi. Sama. Tapi ketika anak-anak tuh salah, bentak. Nah, bahkan di depan tamu, kami kan tamu tuh. Jadi kayak gaya guru-guru lamo lah, guru-guru ngaji. Reward and punishment tuh harus jelas. Kalau istilahnya tuh positif disiplin. Nah, positif disiplin tidak ada cara menyalahkan, apalagi anak-anak yang masih usia di bawah 12 tahun. Itu kan memorinya untuk trauma akan masa kecil tuh masih apalagi yang usia-usia di bawah 7, 5 itu tuh kalau lah sekali saya dibentak atau takanannya sampai kadang. Positif disiplin kok yang diterapkan, dipahamkan misalnya salah melakukan sesuatu, dipahamkan kenapa itu salah, kenapa itu benar, kenapa tidak boleh melakukan itu. Nah, jadi tidak ada kata-kata yang harus mengareh-ngareh kayak gitu karena awak sih kalau kadang lah di area-area gitu ada yang kemasuk kan. Alamat tiwa. Berdasarkan analisis di lapangan, observasi sekalian beberapa tahun sampai kini jalan dari 2018 sampai 2022. Apa belum umum yang nampak mereka di Lintau? Dari sisi anak muda kan kadang kan ngelihat gejala-gejala sosialnya yang mungkin tidak menjadi satu masalah dan sulit dirubah, atau mungkin ada programnya yang bisa dilakukan untuk membentuk itu. Kalau problem tuh kan sebenarnya kalau dia awak DA teka alasan pulang ke kampung mbak nak di Payakumbuh saya karena mereka kan lebih banyak kawan di Payakumbuh gitu. Karena kalau di Payakumbuh kan tuh kota yo. Asih yang kawak lakukan lah di situ lah banyak orang mah. Kalau di siku kan banyak yang menurut awak kenapa itu masih sama sampai kini. Hal-hal yang baik enggak apa-apa masih sama sampai gini kan. Tapi kalau yang kurang baik tuh baik ini masih bertahan berarti ada sesuatu kan. Sesuatu tuh itu yang ingin wak coba ubah. Nah, kalau di pemuda atau di pada umumnya jadi ada hal-hal yang bisa disebut tuh kalau Indonesia secara umum pun ini tuh habit, alah kebiasaan tapi lah mengakar. Oke. Jadi itu tuh kayak susah banget dirubah kan. Nah, kalau di kampung rata-rata tuh
yang paling banyak terutama yang muda-muda tuh banyak gengsi nak sih. Dan Indonesia pun kayak gitu, strata sosial tuh sepenting itu. Kok apalagi kalau di Minang misalnya, kok keluarga datua, kok keluarga biasa-biasa, kok keluarganya merantau ke rajonya lama pan kok di luar daerah. Ikonyo kuliah di siko kok. Ikonyo tamat SMA nyo. Ikonyo batani nyo kayak gitu. Strata sosial tuh sepenting itu dibanding isi kapalo dan yang diucapkannya. Berarti menganggap orang dari itu status sosial kebanyakan untuk first impression, karena emang rata-rata ndak lintau aja kok. Indonesia masih kayak gitu, cuma di awak kok ya kayak gitulah kurang lebih. Misalnya Tika, Fam kan Tika yang inisiasi, berarti otomatis kan perempuan kan. Nah di awak kan patriarki masih yang kayak Mbak tuh. Nah tinggi. Ya, itu terbukti dari anggotanya Fam tuh sekitar 75-80% tuh pasti perempuan. Tuh dari 7 orang kok cie mungkin yang laki-lakinya, karena leadernya perempuan, kayak gengsi gitu loh, kayak masa ada lo kayak padusi gitu. Tapi yang cewek kok bisa kan jadi koordinator? Bisa. Nah di situ seleksinya tadi. Nah kalau di Fam kan Tika sama kawan-kawan tuh kita tidak ada hierarki. Jadi meskipun Tika yang mulai, semuanya tuh berhak untuk mengajukan opini, pendapat atau apa. Tidak ada ikonyo yang ketuanya, iko yang hanya tanggung jawab yang ada. Jadi kawan-kawan yang lah masuk tuh biasanya yang open minded. Nah biasanya orang-orang yang masih gengsi, masih berpikiran dan menilai seseorang bukan dari isi kapalo. Nah itu tuh biasanya dengan pemikiran-pemikiran yang masih tertutup tadi. Menilai seseorang tuh ya kan cetek tuh sana ya kayak gitu. Masih banyak tapi tidak semua. Ada aja di awak kan modeko inferiority complex. Dia tidak melakukan sesuatu, tapi ketika orang melakukan sesuatu nya jadi celah kesalahan juga kan. Nah itu bisa lah. Dan atau kalau ndaknya pilihannya ada yang manden, mode itu kan ndai lah dan memang tapi dia dicoba. Tapi nya ndak pernah coba. Ada yang menjatuhkan aja, nya ndak ngeceknya bisa doh, tapi nya dikritiknya saya itu tadi. Yo. Jadi itu dua jenis tuh masih banyak. Istilahnya kalau di ilmu sosiologi teori difusi inovasi kan yang Tika bawa tuh inovasi namanya kan. Nah teori difusi inovasi itu bahas suatu inovasi masuk ke masyarakat. Yang pertama kan ada inovatornya, terus ada early majority yang pertama kali bisa mengadaptasi inovasi itu kan. Terus yang ketiga early adopter dulu, early adopter yang bisa pertama kali mengadopsinya. Terus early majority yang banyak jumlah orangnya tapi nya layak gak amuah menerima inovasi. Nah terus ada late majority yang terlambe ST. Nah ada laggard kok yang paling bebal istilahnya. Persentasenya kalau ndak salah inovator kok cuma 2%. Nah si yang early adopter kalau ndak salah sekitar cuma 16. Nah ikut 30 loh. Yang early majority sama late majority 30 laggard kok 6 baleh loh. Jadi si laggard yang 16% kok biasanya membawa lo yang si orang yang talambe connect sama inovasi. Itu kan berarti sekitar 50% dari populasi. Nah iko yang early majority kok bisa lo tuh bawa kamari. Berarti sekitar 83% itu adalah orang-orang yang memang mudah tabawa dengan kata-kata orang yang iko. Kalau ikonya ndak kue, inovasinya ndak kue. Kadang diskusi lo jauh kan kawan di Lintau banyak aja ndak mau melakukan sesuatu hal yang baru gara-gara itu. Gara-gara omongan orang, takut dijudge. Nah kalau nyuka apa cara mengatasi itu? Kalau dek Tika caranya dicari ya selama kurang lebih kan 3 tahun. Yang penting aduh sih untung deknya sebelumnya pernah ngecek buruk tentang itu. Pastinya mah. Yang penting benefit untuk inyo dulu. Entah itu apapun bentuknya. Kan ada menurut orang tuh benefitnya adalah uang, adalah ilmu, adalah keuntungan untuk mempermudah urusannya. Jadi kasih benefit untuk inyo tuh nyala kajaleh saya laki Jawa. Nah tapi kadang ada yang lah
aduh bayang-bayangan benefit tuh nya ndak mah itu ndak usah sibuk sama orang mah itu le. Kalau menghadapi kebisingan-kebisingan yang aku yang mengganggu nih, kan dulu gangguannya mental ya kan. Tuh Kalau Tika pribadi orangnya nggak peduli loh. Kalau saran untuk kawan-kawan yang lain? Lakukan saya yang menurut kata Tiwa benar. Selama itu benar, akan dihubungkan lo sama hal-hal yang baik tuh mah. Jadi kalau misalnya kini banyak yang ngecek iko jangan lah itu lah jangan lah. Emang ide awak inyo yang ngatur. Awak punya ide yang harus awak jalani kok, dan yang tanggung jawab sama ide awak. Maka harus sibuk dengan kata orang. Kalau serasa awak itu benar, just do it. Ya kadang orang tuh melakukan tuh karena ngaso iri kan. Lebih baik wak, dia tidak mampu. Banyak yang ngerasa tuh kalau misalnya kadang alun di subuh lah tuh lah banyak ndeh. Oke. Iya kan? Alun di subuh, jadi sana coba saya lu. Kok gagal tuh lah pelajaran baru berarti. Berdasarkan banyak problem itulah dak, itu yang mendasar benar dak, mungkin lah bisa jadi kecil kalau dah nyobi itulah kadang lah jadi mindset lo orang tuh ada dak. Hal yang pernah ada kamu langsung lelah deh. Sempat lelah deh tuh titik momen misalkan. Lah tuh manusiawi nah. Jenuh, lelah tuh manusiawi. Cuma pas di kini kok terlatih patah hati jadinya. Terlatih patah hati. Kalau janji-janji palsu, terus kalau di janjian iko iyo semangat lo kan, atau sudah tuh iko hilang saya gitu, atau lah karam saya kayak gitu. Itulah terlatih. Jadi istilahnya titik jenuh, titik lelahnya tuh meningkat dari awal dulu sampai gini. Kalau awal dulu kayak masih yang namanya baru pulang terus agak culture shock, ya kan? Pas awal baru pulang, kok kayak gitu? Kok masih kayak gitu kan? Caro Tika biasanya yang paling ampuh, awak berdamai sama diri sendiri dulu. Kan itu yang bisa ngelolanya awak dulu kan. Nanti kan banyaknya tuh journaling, nulis aja yang taraso tapi disimpan di notes, di draft blog. Kalau emang patut di share gitu kan. Nah itu yang pertama sama diri sendiri. Terus kalau yang setelah itu, kalau emang rasanya itu akan melelahkan untuk masa depan dan akan banyak buang-buang waktu, kan akan coba yang itu dulu, di hold saya dulu. Jadi pilihannya sananya tiangnya di diri sendiri. Kalau emang sedang ndak jenuh di kampung, istirahat lo. Kan jeda tuh lebih baik daripada stop. Jeda berarti kan? Iya jeda, pause dulu, baru lanjut lagi kalau lah balik. Biasanya kalau di Lintau kan, nggak di Lintau ya, atau di Sumbar gak jelek. Kalau anak muda aktif untuk kaya, meso direkrut deh partai ya. Dan di Lintau pun kan skeptis jadinya kalau orang aktif kok. Kan ada orang pasti arahnya ke situ. IDM enggak? Kok atau gimana? Karena banyak lo anak muda pulang ke kampung, udah nih kan tuh tiba-tiba jadi caleg kan. Kalau kali ada orang partai datang. Bayang deh, ada FAM baru Tika pulang Desember 2008 balik nak. Januari 2009 balik, baru len sampai sebulan Tika di kampung. Alah ditawari. Bayang dah isi mungkin ya. Alen sampai sebulan deh. Nah itu kan emang sedang musim-musim itu loh sih waktu tuh. Era 2009 mulai ya. Iya, di bulan April pemilu kan. Nah itu sedang sibuk. Ini enggak jadi itu. Enggak dapat awak len sia-sia lah. Kalau sia-sia soal itu kan beda cerita. Tapi Tika kalau sejauh ini sampai gini belum mengarah ke situ. Kalaupun ke arah politik kan ini caleg doh. Biarlah kepala desa. Mbak itu, beda. Karena kalau kepala desa, ya Pak Wali lah dia awak di Siko kan. Itu pemerintahan terkecil yang cukup punya power dan langsung hands on ke masyarakat. Otoritasnya ada kan? Jelas, apalagi ini ada dana desa apa segala macam. Karena lah banyak, Tika caleg di luar pun kepala desa yang muda-muda apa segala macam tuh emang bisa merubah. Nah, skala terkecil di Indonesia ya desa kan, nagari kan kalau di awak. Ya itu yang bisa awak mulai. Nah, awak buktikan dari nagari itu ya kalaupun tapi Tika kini len berminat karena masih semuanya
on laboratorium. Istilahnya Famko masih laboratorium untuk ngetes yang bisa replikasi. Jadi untuk ribu dompet lah dulu yang manja ada. Gini lah ya Lonado, tapi kalau ribu dompet kayaknya Lon. Mengenai kau mengecek kalau Famko masih lab kan. Nah, dari hal itu tentu pasti ada lah yang menurut kau berhasil dan masih jalan sampai kini. Aja toh. Kadai. Fam Kadai. Sebenarnya Famko arahnya berubah-ubah. Dulu waktu awal Tika sama kawan-kawan tuh pengennya lebih arah ke agroeduturism. Pengembangan wisata edukasi yang basisnya pertanian, karena di Lintau kan potensi pertanian dan banyak desa-desa sejenis yang kayak awak potensinya pertanian tapi ditinggalkan karena banyak yang rantau gitu. Ingin menyelesaikannya tuh di Baa yang mudo-mudo kamu ngelola desa, bangun desa. Nah yang paling bekerja tuh emang yang ado cuan, ado jelas gitu bentuk fisiknya. Nah kalau yang wisata kan masih panjang, 10 tahun tuh belum tentu lo lagi kadang kan ya harus bangun awareness dulu kan. Akhirnya yang tourism itu di hold. Meskipun kami lah siap sama skema wisata sadonya, bahkan peta wisata pun lado. Nah tapi pas kini Kadai itu 2009 balik pertama kali. Yang itu awalnya dari sedotan bambu dulu pertama kali. Akhirnya pendampingan UMKM karena emang problem paling banyak itu orang banyak yang produksi punya produk dan kemewahan awak di kampung awak dekat dengan bahan baku tapi kadang tidak diolah, menghubungkannya dengan pasar kok yang banyak terkendala. Yang paling bekerja sampai kini di Kadai yang kelihatan progresnya lumayan berkembang, yang awalnya dulu cuma produksi produk, dampingin UMKM, terus ada galeri ketek dulu, coba kafe ketek lo dulu, tapi yang paling berkembang sampai kini Kadai. Bukan hanya makanan gini berarti ya? Kafe, galeri, sama kebunnya tetap. Kebun. Aja produknya deh. Kalau kini ada kopi, kopi Arabica dari Puncak Pato, terus ada dehydrated fruit, lemon kering, jeruk nipis kering, jahe kering. Itu aku mama penasaran kan? Gula semut. Indonesia lah nasional sih. Sulawesi, Lai, Jawa kayak gitu ya. Tapi tetap pasarnya tuh paling banyak urban. Lah selama farm di kampung, pasarnya memang bukan orang-orang di Siko. Karena wak ndak nih cari pitih dari orang Siko sebenarnya. Inginnya kalau Siko tuh beneficiariesnya, penerima manfaatnya yang di Siko, tapi yang awak jual tuh yang menerima manfaatnya loh dari produknya, tapi awak dapet feedbacknya tuh dari segi finansial, itu adalah orang-orang di urban, karena mereka tidak punya kemewahan yang dekat dengan bahan baku tadi. Kau kan banyak lo link kawan dulu lah. Dari kawan-kawan yang workshop lain-lain, Indonesia mengajar sekalian, Indonesia mengajar kan komunitas besar gini. Responnya ketika kau pulang kampung? Tunggu dulu. Respon kawan-kawan kak. Kemudian dengan pandangan society pada umumnya kan yang aku di kampung kan yang nilai pagi seragam, poi pulang senjo. Sedangkan kak udah mencoba berpikir dengan orang awam ya, yang biasa bergunjing lah misalnya. Itu terbayang ada kira-kira biasa bergunjing. Capnya misalnya kan kak teknik kimia tuh. Tambang tu bara. Tambang piti lumayan 2 digit tuh kayaknya dah. Dak do cemee yang muncul tentang hal itu dari kawan-kawan kau sudah tuh dari masyarakat yang pernah katimu yang kenal ya kak. Kalau kawan yang di luar malah banyaknya pas awal-awal pulang tuh kayak yakin. Nah ya itu kayak agak skeptis. Bukan skeptis, kayak iya mana itu gak dipilih gitu. Emang bisa duit dari situ gitu. Nah itu waktu awal sedikit skeptis tapi sabananya kayak iya mana kayak ndak percaya memilih untuk melakukan itu gitu. Terus pas Allah berjalan sampai kini itu banyak ya, kamu hebat Detik bisa kayak gitu, aku juga pengen lah. Nah itu yang setelah berjalan. Kalau masyarakat banyak itu ya waktu awal tahulah dah, kan nyangko di muka kan, tapi jalan otomatis. Dan keluarga kan banyak emang dirantau kan, yang ada di Siko mante gitu kan.
tika adalah wajah baru yang nyoca lihat di kampung tuh, makanya nyangkua di laman tek sitam tuh gitu. Jadi anak gadi yang nyangkua situ di awal itu dikecek orang gilo lai. Ada ngecek orang gilo? Ada yang ngecek nanyo tuh sia tuh nanyo kan teh misalnya kan. Nah tuh mereka ante pun ngecek ayahnya sedang nunggu cari kerajo karena menghindari pertanyaan selanjutnya. Itu alasan paling aman. Padahal pasti kadang nunggu cari kerajo kok kerajo kayak gitu. Jadi banyak yang bahkan dari keluarga pun ada yang mempertanyakan kan, kayak nenek kan lama prosesnya tuh. Pitih pertama yang tika terima saya 5.000 dari jual kacang panjang. Sudah tuh kan tidak ada yang jelas gitu dengan yang dilakukan, gak cuma menanam itu kayak gitu kan, pai kasih tuh sih yang di karajannya tuh bahkan tuh ndak ada apa ndak ada gitu aja tuh lah dapet lo karajo dulu makanya pulang kampung kayak gitu. Jadi banyak pertanyaan ada yang terdengar ada yang ndak. Nah yang terdengar tuh contohnya ya itu tadi, bahkan apa tika ngecek dengan anak duraku mah waktu pertama pulang. Karena dianggap pekerjaannya lah mapan lah kan dulu, terus nyo keluar sudah tuh kini nya mancangkua. Ya kayak ndak masuk di pikiran generasi orang tua awak tuh kan pekerjaan paling settle dan paling aman sampai lanjut usia itu adalah PNS. Kalau ini gilo kan? Gilo ambil keputusan itu kan, bukan gilo secara konteksnya menyangkut-nyangkut itu, tapi mengambil keputusan itu gitu. Abi tabungan awal? Tika bahkan tidak punya tabungan. Karena dari dulu waktu karajo, waktu kuliah apapun tuh Tika langsung invest ke bisnis. Mulai dari waktu bisnis pulsa dulu, waktu hijab itu ada ilustrasi digital, jual casing, banyak lah dulu tuh. Semua tuh kebalian ke bisnis. Jadi istilahnya tabungan dari gaji itu modal usaha. Untuk usaha sadonya. Nah dari itu tuh yang pas Tika pulang, Tika bantu usaha kawan lo waktu di Jogja dulu kan 3 bulan di Jogja, Ekoprint. Pas Tika pulang HP dicopet lo dulu. Entah barari, pokoknya Tika baru sampai di Jakarta dari Jogja naik kereta, dicopet di kereta HP. Awak bansai kapulang kampung mbak ajaru. Akhirnya makanya yang Tika lakukan pertama kenapa berkebun, benih diagih kawan. Modal lah sih kalau wak berkebun paling benihnya kan itu tenaga lah. Lahan ada. Pupuk kandang. Jawi banyak. Yalah. Nggak ada yang bayi ada. Yang kaperalun tak biaya ide kan makan sampai tinggal. Makan numpang rumah. Gitu. Jadi modal usaha farm kalau misal digecean bana ado tapi itu tuh bisa digecean ndak ado sabananya. Secara materi yang nampak. Modalnya selain modal finansial. Ini gilo kan? Emang agak sih. Itu kalau dari awal sampai kini aku kenikmatan yang kadape. Kenikmatannya sejauh itu kan 3 tahun dari nyali yang lah Tika karajan tuh Tika jadi refleksi. Tadi kan Tika suka journaling nyatat kalau lah ndak lama perasaan hati pasti nulis atau apa gitu kan. Nah itu sampai kini yang Tika terasa syukur saya yang adanya. Bisa sejauh aku ya. Dulu Tika ndak prediksi akan selama kok. Dan ndak sebesar mode gini. Jadi kalau besar mungkin kalau dilakukan, tapi Tika kayaknya Tika orangnya yang bosan pasti capek deh. Nih coba yang baru taruh. Awal Tika prediksi paling setahun lah gitu. Nggak muluk-muluk ya. Setahun lah awak coba lalu pulang kampung manga sih di Lintau sih yang soalnya Tika agak hedonis lo dulu. Kota tuh suatu kebutuhan tak nongkrong apa segala macam tuh butuh gitu. Dulu tuh waktu karajo pun terus pas pulang kampung
lah mulai kanai berkebun kok kayaknya dek kanai tanah tuh jadi kayak tamakan gitu. Taraso lamanya akunya sampai gini kok. Jadi pas lah nyaliak tuh kan kok beda yo. Dan ketika bosan tadi ada hal baru. Kini tiap hari pasti baru. Teka ndak memastikan kalau farmko kan ada sepanjang usia, tapi kini harapannya gitu. Karena teka milih Iko pun ngerasonya Iko pekerjaan paling ideal bagi kini kan masih alun berkeluarga, pekerjaan paling ideal bagi seorang istri ataupun ibu. Karena waktunya awak yang menentukan. Waktu lebih banyak. Kalau kau jauh ditambang, Mbak? Kalau dulu teka di analisis batu baranya kan, ya itu kayak kantua kan, kayak kantua. Pergi sampai Sanjo, kadang malam pulang. Lembur. Itu banyak nak sudi. Nah, ndak mungkin awak bakal kata bos. Kayak kau, awak yang mengatur. Ndak bagari, awak yang ruginya. Dari awal yang setahun itu kan bukan bukan suatu visi yang kan doang memang sengaja pulang memang merubah kampung kan itu kan suatu hal yang besar. Setelah itu kan kalau jalan sampai kini itulah kalau nampak ada diundang ke situ segala macam. Apa pencapaian tertinggi yang paling masuk bangga selama kok? Yang paling tertingginya sananya bukan dari juara itu diundang diundang itu teka ngerasa itu bonus. Yang paling merasa teka itu pencapaian tertingginya dari keluarga. Terbukti kalau misalnya mereka keluarga teka kini mendukung. Dulu yang awalnya ibu teka ngecek dulu, nenek kok ngecek dulu kan. Ibu bilang kan ndak suka kerajo yang merdeka tuh. Kini lah kau pala empat dah. Karena ya ibu kan emang dulu sama tuh berkebun kan. Waktu lah pensiun tapi. Lah pensiun. Nah, ama suka. Kini siapa yang nolong kalau ndak ama? Ama kini kan farm bentuknya perusahaan. Ama komisarisnya. Dan ama memang dari awal tuh mendukung, tapi mendukung yang dalam bentuk karena ini pilihan anaknya. Kalau gini mendukung karena emang melihat itu potensi. Jadi yang pencapaian tertinggi itu kan ngerasa kalau dari keluarga tuh apresiasinya lah beda. Kalau dulu TK dianggap orang yang tidak punya pekerjaan. Karena bebasnya kadang kepala, kadang Iko disuruh jadi supir, TK driver sejati di keluarga. Jadi kalau perlu kama kadang sampai gini. Jadi nah itu kenikmatan jadinya. Dulu dianggapnya TK nolong keluarga atau apa tuh bisa saya disuruh Iko karena nggak punya pekerjaan yang terikat kan. Bahkan melihatnya pandangannya tuh itu bukan suatu pekerjaan. Tapi setelah gini kok, ya ikolah karajo bentuknya. Dek tuh teka membuatnya jadi sebuah legalitas yang jelas loh. Karena emang awak memilih jadi seorang pengusaha gitu. Soalnya sejarah keluarga besar TK tuh karyawan PNS. Oke, yang umum-umum. Umum-umum, apapun ya pengusaha tapi PNS. Kalau kan bertani dan bisnis gini kan? Bisnis. Bertani aku yang enggak apa. Yang nggak menyimpang lah dari hal itu kan yang job-job yang bisa saya bilang mapan yang berumum. Bertani itu sebenarnya DA sampai kini masih ditekuni, masih dijalani. Belajar duitnya dari situ. Bertani. Siklus hidup itu kan sama kayak siklus tanaman kan. Filosofis sekali ya. Nah, filosofisnya alam tengahnya di guru. Dari situ. Dari awal menanam. Nah, mulai dari siapan benih. Benihnya harus yang unggul dulu kan. Iya. Nah, jadi kan diri awak yang emang harus mantap dulu. DC taruh benih ya gitu. Coba ditanam. Tanamnya tuh harus area yang ideal loh. Dipupuk, di segala macam. Sampainya jadi dan panen tuh tergantung usia loh. Ada yang tanaman muda sebentar mati. Berarti kan ibaratnya sesuatu yang instan tuh capek loh painya. Makanya proses lamu kok tidak masalah. Karena kalau awak nih buatnya jadi sesuatu legacy, suatu warisan yang jangka panjang, ndak ada pun awaknya tetap jalan ya emang harus panjang prosesnya. Proses ya. Nah kadang proses tuh yang ndak dihargai. Karena kini zamannya lah instan kan. Apapun instan. Fast food. Kan kaca di lintau lah.
banyak yang berkegiatan yang sama gak dengan sosial dan dah pun mengalami dah kemudian tumbang tengah jalan. Mereka apa problem nih pada umumnya? Ego. Selain itu tujuan niai awalnya kadang itu tuh emang Nio ndak sabar sama proses tadi. Ego tadi itu berkomunitas, harusnya yang awak bawa entitas awak kan, komunitas awak berhimpun di dalamnya untuk menjadi satu payung. Harusnya kan yang dilihat orang payung awak, bukan awak kepalo. Bukan keakuannya apalagi. Aku, tapi yang dilihat tuh kitanya. Bahkan waktu awal Tika bangun farm itu, Tika pribadi ndak follow akun farm. Tidak pernah Tika share di Instagram Tika pribadi. Karena tidak mau orang ikut follow Instagram farm karena kawan Tika, karena kenal di Tika. Tapi kan gak masalah tuh Kak? Tidak masalah, tapi ingin menyeleksi orang yang tertarik sama isunya. Pasarnya, risetnya lah. Isunya yang tertarik, bukan karena orangnya. Dia nggak follow farm dulu karena orang share. Karena orang nge-share kan. Jadi bukan akunya. Iko karena si Iko, ya itu pasti ada faktor yang mempengaruhi orang ingin mengikuti itu. Tapi secara kesatuan yang harus dibesarkan tuh si community-nya. Si payungnya tadi, kitanya yang harus dibesarkan. Aku itu akan serta-merta besar kalau kitanya besar. Dan kedua tuh karena nggak sabar sama proses. Proses membangun sesuatu tuh kalau instan ya capek pagi tadi kan. Sama kayak buat kopi instan, buat apa ya rasanya malah tahu lah nyo. Dan seragam biasanya. Itu cile kalau awak menghargai proses itu rasa memiliki awak makin tinggi kan. Kayak kalau kini kan lah banyak yang datang dan pergi ke farm tuh. Karena sistemnya masih banyak waktu awal, apalagi udah ngabar aja kan voluntary. Pertama tuh yang emang laki sampai gini ada lo yang 2 kali 3 kali kamari pas ada event apa yang tiba gitu kan. Ada yang sekali lurus saya. Nah itu tuh kenapa ada kayak gitu ya tergantung. Tadi kan kayak kecaan kasih benefit untuk orang tuh pastinya kalau kayak ada. Berarti orang yang laki itu karenanya merasa ada diuntungkan dengan bergabung risiko. Jadi tidak masalah orang tuh kalau memang tidak mau seleksi alam ya lo kan. Seleksi alam. Jadi kalau misalnya pas kini banyak yang harus ado bibit yang kuenya kayak ibarat tanaman tadi balik di komunitas yang emang banyak tumbang banyak ndak bertahan lama tuh karena harus ado yang jago kandang, jago di situnya tuh bibit unggulnya yang ditanam di situ yang mengajak yang lain-lain kok tumbuh sama-sama. Kadang kan ada orang punya energi untuk itu. Nah, energinya lah. Tinggal ngerasa konsep usaha sosial tuh bagus diterapkan. Tika kan dari sosial lo dulu bergeraknya akhirnya ke bisnis kan. Pada akhirnya sebenarnya kalau sosial ke bisnis tuh awak agak terjebak dengan sosial. Tapi kalau bisnis ke sosial biasanya ya karena sudah settle barunya bersosial kan. Tapi kalau misalnya itu dijalankan dengan bagus, si konsep usaha sosial kok bisa menjadi salah satu solusi orang tuh dapat benefit dari, bukan kayak lilin. Nya berusaha menerangi sekitar tapi nya meleleh. Apalagi kan banyak kesibukan lo, waktu, energi segala macam. Sendaknya bagusnya kan jadi yang lain yang bisa lebih, misalnya lampu cas lah. Ya kalau perlu lelah wak jenuh wak abih baterai wak misalnya kan, ya cas balik. Yo. Jadi lebih baik jadi lampu cas daripada jadi lilin. Tapi kan sama menerangi. Sama menerangi. Tapi abi wak di lilin. Kalau lilin abi bisa ndak wak balik kayak luri itu lihat. Susah lah. Harus ganti dicetak lilin lo lihat. Ya, lamu jadinya kan. Tumbang lo. Sumbunya harus balik lah yang baru. Tuh aku mungko yang pengen kak kejar. Kalau kini Tika orangnya sananya ngalir saja, jalan saja gitu. Tapi kalau misalnya kini kamu konyo ayang ngalah ado dirawat dulu. Karena kalau misalnya semakin kepak sayap taruh diperluas taruh akarnya lun kue lah. Oke, berarti fundamentalnya diperkokoh lo.
Jadi sama kawan-kawan yang lahado, kegiatan yang lahado kini dipertajam dan dikuean. Jadi lebih cari ke positioningnya. Positioning. Famko nio kayak pohon yang kayak kuean akarnya. Karena kalau misalnya untuk tumbuh kate itu murahnya. Tapi kan ada yang bisa kurang nutrisi, gampang tumbang. Lebih ke menjaga berarti ya. Lebih ke merawat dulu. Berarti ya program jangka panjang yang pengen kau lakukan? Kalau jangka panjang, yang program tuh Fam Kadai, ada event sama konsultan pengembangan desa. Kini pun Fam kan ndak lintau aja. Fam rural namanya gini di Instagram kan. Fam Kadai itu emang konsepnya kafe, galeri, kebun dan emang pusatnya di Siko. Pusatnya tetap di Lintau, berbasis di Lintau tetap Fam. Tapi akan menambah skema kalau misalnya seandainya ada tempat yang didekatkan sama pasar. Tidak menutup kemungkinan kadang akan ada di perkotaan. Jadi biar sustainable antara urban sama rural. Produk gitu. Produk masih sama. Produknya tetap produksi di desa-desa. Terus yang kedua tuh event. Karena tujuannya awalnya wisata tadi, dengan event tuh kan salah satu aktivasi yang lumayan ampuh. Meramaikan yang wak buwe kan. Terus yang ketiga itu konsultan pengembangan desa. Ada rencana gini sedang masuk ke Kementerian Desa, tapi itu kan tahapnya masih panjang. Jadi untuk membuat pengembangan desa berbasis potensi di desa-desa lain. Tapi utamanya di Siko dulu. Ada pertanyaan klise. Klise mana di mama pasti ada pertanyaan gua. Ba dukungan pemerintah daerah selama kok. Aduh, pemerintah daerah. Ya pemerintah wak tahu lah kan. Pemerintah kenapa bergerak sampai kini kayak gitu? Karena butuhnya kan pemerintah branding. Butuh brand. Semua orang kan butuh brand. Gini bahkan personal pun butuh brand. Sementara pemerintah kan selalu butuh citra yang baik kan. Kalau enggak siapa yang mempercayai masyarakat, mana mungkin percaya sama pemerintah kalau tidak punya citra yang baik. Tapi kadang untuk mengejar citra itu kan pemerintah melakukannya karena banyak disibukkan dengan urusan administratif, birokrasi dan segala macam. Akhirnya sibuk di situ saya. Yang ke lapangan yang apa segala macam tuh aduh, tapi tidak sebanyak urusan administratif dan birokratif tadi. Dukungan pemerintah tuh sama kok coba audiensi, coba apa. Responnya bagus. Respon bagus. Wah, iya ancak tuh mah. Wah, apa kayak kok. Tapi sebatas itu saya. Respon politis. Respon politis. Positif tapi politis. Setelah itu ada waktu itu udah ikut diklat di Payakumbuh tentang Balai Bahasa, taman bacaan gitu kan. Ini berarti sekarang untuk kah? Tiba-tiba permintaan nagari datang. Langsung aja berafiliasi. Dinaungi deh nagari. Bekolah lomba diklaim. Tuh pustaka nagari gitu. Itulah terjadi sih. Beberapa kali kadang dari kawan, dari anak-anak FAM yang lain, ikut lah situ. Akhirnya diklaim. Tapi tidak pernah ada dukungan yang berarti sebenarnya Kak. Jadi tapi itu diklaim, disebutkan bahwa aduh loh kegiatan Niko di Siko. Seakan-akan itu yang mengaktifasi pun nagari. Nah, padahal sebenarnya enggak, tapi bukan sama sekali tidak pernah mencoba dan niat untuk audiensi. Bahkan dari awal yang pertama kali ada surat pengakuan komunitas itu dari nagari. Bentuk dukungan-dukungan itu ya bentuk dukungan politis tadi yang bentuknya kayak gitu. Tapi kalau untuk mereplikasi kegiatan apa segala macam yang emang secara nyata itu alun kejadian. Kan enggak kejadian ya, tapi alun kejadian karena itu memang butuh proses yang lumayan panjang dan rata-rata mencaliak yang disumbar itu emang harus gadang dulu. Harus adu dulu nampak buktinya, yang lah berjalan, yang lah gadang, mereka baru. Tetap proses ya? Karena di situ lo mungkin yang harus dibuktikan ke pemerintah tuh kalau Ika bisa loh, nah banyak pendukungnya pasti akan
Bisa jadi lo maka gara-gara pemerintah mencari banyak kita muda-muda kok yang akhirnya tumbang. Tumbang dini. Jadi pemerintah tuh mungkin menganalisisnya bukan karena kon ndak ada, bukan karena itu. Karena nyalah banyak lo yang diurusnya tadi bukannya ndak mau. Jadi kan butuh bukti lo. Jadi daya tahannya lo ya. Iya. Itu lo poin deh. Jadi tidak semua lo salah pemerintah. Yo awak koreksi diri dulu dong. Emang awak lah melakukan harus didukung gitu. Impactnya kan? Akhirnya alhamdulillah pas yang Patang itu pertama kali kerja sama pemerintah provinsi kan yang event Patang. Tapi setelah itu melihat kan emang itu sangat kompleks kan kalau pemerintah dan apalagi yang berkaitan sama politik. Pada akhirnya kenapa akhirnya memutuskan di 2022 awak nguatin akar. Lebih independen tetap dari awal kan? Dari awal independen, tapi harus ada positioning awak tuh. Awak kok di mata agaknya dan awak kok dikenal seperti ya. Jadi harus ada yang memang membuat orang tuh setidaknya menghargai awak. Harus dibuat dulu yang awak buat kok setara. Kalau ndak setara, kalau ada yang satu di atas satu di bawah, pasti satu dipijak. Apapun yang sedang dijalani ya, nih di kampung, nih di kotanya itu kan masalah pilihan. Tapi apapun itu yang Nio direncanakan di masa depan, Nio dicubo, disesali di masa lalu ndak dicubo kayak gitu. Ya intinya jalani aja dulu. Ya kalau ndak dicubo ndak pernah tahu itu akan seperti ya hasilnya. Hidup tuh sesaatnya, tapi encaknya itu ide bermanfaat. Oke. Ini sesaat tapi bermanfaat ya. Keren gitu. Oke, terima kasih Kak. Lah.